pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan saya sampaikan, saya kasih judul Kades Barnea. Jadi jangan sekalipun ragu. Tema bulanan kita seluruh gereja Mawar Ciaran adalah melatih telinga roh dan kepekaan. Karena Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita untuk kita dengar-dengaran akan Tuhan melalui firman-Nya, melalui setiap janji yang sudah diberikan kepada kehidupan setiap kita. Juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara lewat banyak hal. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kepada setiap kita untuk kita bisa peka. Untuk telinga roh kita juga kita latih. Untuk kita bisa melihat segala sesuatu bahwa itu baik adanya. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel. Ada satu tempat yang dilalui oleh bangsa Israel yang sangat penting bagi bangsa Israel. Karena di tempat ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa penting bagi bangsa Israel yang mengubahkan bangsa Israel. Tempat ini bernama Kades Barnea. Itu ya, kita buka sama-sama di dalam Bilangan pasal yang ke-32. Bilangan pasal ke-32 ayat ke-8 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Ayat ke-8 sampai ayat ke-13. Bilangan pasal yang ke-32, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan seperti ini. Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel. Sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune dan orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Kades Barnea adalah sebuah daerah yang menjadi persimpangan bagi bangsa Israel untuk satu level kepada tanah perjanjian. Hidup itu sebuah perjalanan. Kekristenan itu pun sebuah perjalanan. Dan ketika di dalam sebuah perjalanan kita tahu bahwa setiap kita pasti dihadapkan oleh persimpangan-persimpangan. Di mana kita harus memilih terus berjalan atau kita berhenti. Kita belok kiri atau kita belok kanan. Selalu ada persimpangan di dalam kehidupan kita. Begitu juga Kades Barnea ini merupakan sebuah persimpangan di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena setelah 2 tahun meninggalkan Mesir, bangsa Israel ini tiba di Kades Barnea. Kades Barnea adalah batas di mana bangsa Israel ini akan memasuki tanah perjanjian. Ini batasnya, ini bordernya, perbatasannya. Tinggal selangkah lagi untuk bangsa Israel melangkah bisa mendudukinya. Tinggal selangkah lagi bangsa Israel bisa memilikinya. Tetapi justru di Kades Barnea mereka gagal memilikinya. Bangsa Israel gagal masuk ke tanah perjanjian. Karena bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan yang sudah memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Padahal kalau di dalam firman Tuhan dicatat bahwa tinggal 2 hari saja berjalan kaki. Mereka sudah sampai ke tempat itu. Bayangkan, tinggal 2 hari berjalan. Mereka sudah memiliki, mereka sudah menduduki, mereka sudah bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan. Tetapi justru mereka ini gagal di situ. Di Kades Barnea mereka harus stay cukup lama. Ada 3 peristiwa penting yang dicatat di Kades Barnea. Yang pertama adalah di Kades Barnea ini menjadi tempat di mana Musa itu mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Dia utus. Di mana Tuhan memperlihatkan hasil karena orang-orang yang diutus kembali tanah itu baik dan ini hasilnya. Diizinkan untuk melihat hasil.
Lalu yang kedua, peristiwa yang kedua adalah di Kades Barnea adalah sebuah tempat di mana umat Israel ini mulai ragu akan Tuhan. Dan keraguan-raguan bangsa Israel ini membuat dia tidak percaya atas pemberian dan kemampuan Tuhan untuk membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan peristiwa ketiga yang juga penting bahwa di Kades Barnea adalah tempat di mana semua generasi pertama yaitu yang berusia 20 tahun ke atas mati dan tidak pernah memiliki janji itu. Mereka mati. Bahkan di tempat ini, di Kades Barnea, pemimpin-pemimpin yang hebat, orang-orang hebat, ada Miriam, ada Harun, ada Musa, mereka pun mati di sana, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ada 3 peristiwa penting. Sebenarnya cukup 2 tahun dari Mesir, mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Mereka bisa sampai menduduki tanah perjanjian. Tapi karena mereka ketakutan, karena mereka ragu, karena mereka nggak percaya, perjalanan tersebut tertunda 38 tahun. Kita buka Ulangan 2 ayat yang ke-14. Ulangan 2 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan seperti ini. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai ada di seberang sungai Seret. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Lihat, tinggal selangkah lagi, tinggal 2 hari, harusnya mereka bisa menerima janji tersebut, tapi karena ketidakpercayaannya, keraguannya, mereka harus kembali, mereka harus tinggal di sana berputar-putar 38 tahun. Kalau kita baca peristiwa ini, pasti kita berkata, sayang ya, tinggal santrit gitu ya bahasanya. Tinggal sedikit lagi mereka bisa menikmati. Tapi kenapa jadi 38 tahun? Ada 3 menu khotbah minggu ini tentang Kades Barnea. Kemarin di hari Sabtu saya sampaikan melihat yang Tuhan lihat. Bangsa Israel diajak untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka melihat. Tapi bukan dengan mata jasmani. Karena kalau kita berkata mendengar suara Tuhan, itu artinya kita harus melihat apa yang Tuhan lihat. Karena ketika Tuhan Yesus memperdengarkan suaranya, itu butuh iman untuk melihatnya. Kita diajak untuk melihat yang Tuhan lihat. Dan ibadah pagi hari ini, melalui pengajaran Kades Barnea, saya sampaikan tentang jangan sekalipun kita ragu. Dan di ibadah kedua, melalui peristiwa Kades Barnea, kita akan sama-sama belajar tentang bangkit dan belajarlah dari kesalahan. Siap belajar sama-sama Bapak Saudara? Kita buka Ulangan pasal yang pertama. Ulangan pasal pertama ayat 19. Ulangan pasal yang pertama ayat ke-19 sampai ayat ke-36. Ya sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Firman Tuhan katakan. Kemudian kita berangkat dari Horeb. Ini adalah sebuah riwayat yang artinya ditulis oleh Musa. Dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori. Seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori. Yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Katakan diberikan. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu baik bagi kita. Dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui. Dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seseorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan. Lalu sampai ke lembah Eskol. Kemudian menyelidiki negeri itu dan mereka mengambil buah-buah negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik, katakan baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata,
Karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi, walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Dan ketika Tuhan mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Katakan amin. Kades Barnea adalah sebuah persimpangan di mana bangsa Israel ini mulai ragu. Mulai ragu. Padahal bangsa Israel ini melihat penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupannya. Mereka mulai ragu ketika mereka melihat hasil yang baik, negeri yang baik. Mereka berkata, kita maju apa mundur ya? Karena apa? Karena tantangan yang dihadapi juga besar. Negerinya baik, tantangannya juga ada. Mereka memilih melangkah atau tidak. Mereka mau percaya atau tidak. Mereka mulai ragu-ragu. Dari Kades Barnea ini menjadi tempat bangsa Israel meragukan kemampuan Tuhan untuk memberikan tanah yang baik, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada mereka. Karena bangsa Israel ini jelas melihat sesuatu yang baik. Dia datang, negerimu yang Tuhan beri itu baik sekali. Ada hasilnya, ini hasilnya. Dia lihat sesuatu yang baik. Tapi mereka gak mau jalan sekalipun tahu bahwa mereka mendengar perkataan Tuhan secara langsung. Mereka ini melihat penyertaannya Tuhan yang nyata lewat tiang awan, lewat tiang api. Mereka Tuhan itu menuntut seperti anaknya. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala, tapi mereka ini tetap ragu. Mereka ini tetap gak percaya sekalipun mereka ini mendengar perintah Tuhan langsung. Mereka ini ragu. Apa sih yang membuat bangsa Israel ragu? Karena apa yang membuat bangsa Israel ragu, seringkali itu juga yang membuat kita ini ragu ketika melangkah di dalam janji-janji Tuhan. Yang pertama, ayat 20-21 dikatakan seperti ini. Ketika aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita, ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Katakan telah. Bapak Saudara, arti kata telah itu artinya Anda sudah pegang atau belum? Halo? Sudah memegangnya atau belum? Sudah. Karena firman Tuhan jelas, ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Artinya janji Tuhan itu sudah kita pegang. Sudah bangsa Israel pegang. Lalu firman Tuhan katakan, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bangsa Israel ini udah jelas. Message-nya udah jelas bahwa ini sudah kamu terima. Kamu tinggal maju, kamu tinggal duduki aja. Artinya kemenangan itu sudah pasti. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel ragu? Karena apa? Karena bangsa Israel hanya mau yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau prosesnya. Karena banyak orang hanya mau yang baik, mau janji Tuhan diberikan, tapi prosesnya buat orang lain. Bangsa Israel pun sama, mereka mau yang baik. Mereka suka yang baik, tapi mereka nggak mau prosesnya. Apakah bangsa Israel tahu jika tempat tersebut baik? Bangsa Israel tahu tempat itu baik. Bangsa Israel tahu negeri itu baik. Bangsa itu bahwa pemberian Tuhan itu indah, pemberian Tuhan itu luar biasa. Apakah bangsa Israel nggak tahu? Tahu.
Bangsa Israel tahu apakah mereka nggak mau tanah tersebut. Bangsa Israel mau tanah tersebut. Yang menjadi persoalan bukan tentang mau atau tidak mau, adalah mereka mau yang Tuhan beri yang baik, tapi nggak mau prosesnya. Itu yang jadi masalah. Tuhan sudah berikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, tapi masalahnya Tuhan juga berkata, majulah, dudukilah, jangan takut dan patah hati. Itu yang menjadi persoalan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau Tuhan mau kasih, kasih aja langsung. Kenapa aku harus maju, harus duduki, harus menduduki? Kalau ada kata maju dan menduduki berarti ada harga yang harus kita bayar. Kata menduduki itu berarti kita harus ada perlawanan. Tapi bukankah janji Tuhan berkata, ketahuilah bahwa ini telah kuberikan. Bangsa Israel mau tanahnya, tapi nggak mau prosesnya. Apakah Tuhan salah? Enggak. Karena dari awal Tuhan memang bilang, maju, duduki, jangan takut dan jangan patah hati. Kalau Tuhan katakan jangan takut, gitu ya, pasti Tuhan tahu bahwa perkara ini bagi beberapa orang Israel akan membuat pergumulan di dalam hati terjadi. Kata Tuhan jangan takut. Suatu kali anak saya yang paling besar Maverick, gitu ya, ketika kami sedang berlibur, gitu ya, beberapa waktu yang lalu, dia sampaikan kepada saya, Daddy, aku mau mencoba papan seluncur, apa ya bahasa apa, di swimming pool, ya perusutan gitulah ya, saya nggak tahu, papan seluncur. Dan saya ajak ke satu swimming pool gitu ya, aku mau coba yang itu. Oh itu cukup tinggi, cukup tinggi. Tapi saya dan istri saya pernah dulu gitu ya, ketika honeymoon pernah ke sana dan kita mencoba berdua papan seluncur itu, dan lumayan tinggi memang gitu ya. Dan dia mau coba. Oke, karena kamu mau coba, kamu harus mengikuti setiap peraturan-peraturan yang ada. Kamu harus diukur dulu tinggimu, kayak gitu ya. Tingginya harus diukur. Kalau tingginya memenuhi syarat, kamu bisa naik. Oke, dia dengan was-was dia datang ke penjaga. Aku mau coba ini. Oke, kamu diukur dulu. Ternyata pas, gitu ya. Batasnya adalah 110 cm dan anak saya 115 waktu itu. Oke, 5 cm lebih tinggi dan kamu boleh. Oke, lalu kita mulai naik ke tangga. Cukup capek juga karena tinggi juga. Lah ketika di dalam perjalanan naik itu, anak saya berkata, aduh takut juga ya, tinggi juga ya, tinggi. Lalu saya berkata sama anak saya, Mev, nggak perlu takut. Jangan takut. Kenapa? Karena ini semua sudah didesain dengan keamanan. Artinya kalau Maverick taat peraturan, mengikuti setiap instruksi dengan baik, you will be safe. Kamu akan aman. Begitu naik gitu ya, tempatnya tinggi. Jadi takut. Saya berkata sekali lagi, jangan takut. Saya perlu sampaikan, jangan takut kepada anak saya walaupun saya tahu itu aman gitu ya. Saya takut? Enggak, saya enggak takut karena saya memang sebelum menikah saya memang suka olahraga yang ekstrim gitu ya. Tapi begitu menikah sudah lampu merah, istri saya nggak boleh. Saya nggak takut, tapi saya tetap katakan kepada anak saya jangan takut. Ketika saya katakan jangan takut karena saya tahu bagi anak saya mungkin dia takut. Apa yang dihadapi, ketinggian gitu ya, dia takut. Sama ketika Tuhan berkata jangan takut, mungkin bagi beberapa orang dia nggak takut, tapi bagi sebagian orang ada yang merasa takut dengan tantangan yang ada. Sama saya katakan sama Maverick nggak perlu takut, karena saya tahu ketika saya berkata jangan takut, karena kamu aman. Bukan kamu yang meluncur ke bawah terlebih dahulu, nggak ada yang jaga, tapi Daddy akan meluncur ke bawah dulu. Daddy akan memberikan kamu contoh dan Daddy akan menunggu kamu di bawah. Oke, deal. Dan saya meluncur ke bawah dan saya menunggu anak saya di bawah. Saya katakan jangan takut gitu ya, karena saya tahu itu pasti aman. Pasti aman. Saya katakan jangan takut karena saya pernah mencobanya. Tuhan juga katakan, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu bagimu.
Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut, jangan patah hati. Karena Tuhan tahu bagi beberapa orang hal itu akan membuat dia takut dan patah hati. Makanya Tuhan kasih tahu, jangan takut, jangan patah hati. Dan kalau Tuhan berkata jangan takut, itu artinya aman. Sangat aman, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Itu artinya keamanan tingkat tinggi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi bangsa Israel tetap sama. Walaupun Tuhan berkata jangan takut, jangan patah hati, mereka tetap gak bergerak. Karena apa? Karena mereka dari awal, mereka hanya mau yang baik tapi gak mau prosesnya. Siapa yang mau yang baik hari ini? Bisa lambaikan tangan. Anda juga harus mau prosesnya. Tapi di dalam proses itu Tuhan berkata, jangan takut, jangan patah hati. Janji itu sudah telah kuberikan. Katakan amin. Ketika Tuhan berkata jangan takut, maka kita gak perlu takut. Tapi kalau Tuhan berkata sebaliknya, takutlah, Anda perlu takut karena Tuhan tidak ada di sana. Kalau Tuhan berkata takutlah, maka dengar, jangan jamah. Kenapa? Karena itu perintahnya jelas, jangan takut dan takutlah. Kalau takutlah, sekali-kali jangan kita jamah. Karena saya tahu ketika Tuhan berkata takutlah, artinya Tuhan tidak ada di sana, tidak menyertai kita. Halo, amin. Siap untuk prosesnya, katakan amin. Lalu yang berikutnya, apa yang kedua? Apa yang membuat bangsa Israel ragu? Ayat ke-24 sampai ke-27, firman Tuhan katakan seperti ini. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, perhatikan ini. Karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Hal kedua, apa yang membuat bangsa Israel ragu adalah karena mereka merasa berjuang sendiri dan ditinggalkan. Bangsa Israel merasa dia harus berjuang sendiri ketika lihat itu. Dia merasa sendirian, dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang merasa sendirian, orang yang merasa ditinggalkan, walaupun kita melihat pekerjaan Tuhan yang baik, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dia akan tetap merasa kecewa. Dia akan tetap merasa gak berani, gak puas. Bangsa Israel merasa Tuhan gak sayang mereka. Lihat kata-katanya aja udah jelas. Sudah dikasih lihat hasil yang baik, dia tetap berkata, tetap menggerutu di dalam kemah berkata, karena Tuhan membenci kita. Loh, lihat. Kalau Tuhan membenci kita, membenci bangsa Israel, dia gak akan pernah lihat hasil yang baik dari negeri itu. Dia gak pernah disertai 2 tahun dari Mesir sampai kepada Kades Barnea. Kalau Tuhan mau memusnahkan bangsa Israel, gak perlu tunggu 2 tahun. Begitu Mesir keluar dikejar kereta kuda, sungainya dibelah, mereka lewat, tenggelamkan, musnah semuanya. Begitu juga dengan orang-orang Mesir waktu itu. Kalau Tuhan jahat kepada bangsa Israel, sudah dari dulu. Kalau Tuhan berniat memusnahkan, gak perlu jauh, gak usah keluar dari Mesir, cukup di Mesir aja semua dimusnahkan. Tuhan bisa. Tapi Tuhan bukan bertujuan untuk memusnahkan mereka. Tapi bangsa Israel merasa bahwa Tuhan itu membenci mereka. Lihat, perasaan sendiri, perasaan ditinggalkan membuat kita merasa bahwa Tuhan itu benci sama aku. Buktinya lihat, aku dikasih keadaan seperti ini. Ayo, keadaan seperti ini. Bangsa Israel merasa Tuhan itu mengambil keuntungan dari mereka. Coba seberapa sering kita juga berpikir seperti itu? Berpikir bahwa Tuhan mengambil keuntungan dari apa yang kita lakukan.
Kita merasa disuruh berjuang sendiri, kita merasa bahwa Tuhan lakukan itu untuk menghancurkan kita. Segala peristiwa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan, bukan untuk memusnahkan, tetapi untuk membangun hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ketika kita merasa sendiri dan ditinggalkan, maka di saat itu kita tidak lagi dapat mendengar Tuhan berbicara. Karena firman Tuhan jelas berkata, kamu sudah dengar firman yang dikatakan kepadamu sendiri. Tapi kenapa kamu masih ragu? Ya karena bangsa Israel merasa akan berjuang sendiri. Dia merasa sendirian, dia merasa ditinggalkan. Orang yang merasa sendirian, ketika Tuhan berbicara apapun, Tuhan melakukan apapun, gak akan pernah bisa lihat. Orang yang merasa sendirian, orang yang merasa ditinggalkan, ada pemimpin-pemimpin yang berbicara hal yang baik, membangun kehidupannya, tetap dia akan merasa sendirian. Bahaya loh, spirit seperti ini. Ini yang membuat kita selalu ragu, maju apa enggak? Kalau maju iya, kalau aku disertai, kalau enggak. Maju apa enggak? Iya kalau berhasil, kalau enggak. Selalu begitu. Bukan firman Tuhan jelas berkata, ketahuilah, aku telah memberikan itu kepadamu. Berarti engkau sudah memegangnya Bapak Saudara. Janji itu sudah ada di tanganmu. Majulah, dudukilah, jangan takut, jangan patah hati. Ada tantangan, jangan takut. Ada tantangan, jangan patah hati. Kenapa kok dibilang patah hati? Ya karena merasa ditinggalkan. Orang kalau in relationship gitu ya, masa-masa pacaran, patah hati kenapa? Ya karena ditinggal pasangannya. Patah hati. Tapi Tuhan katakan, jangan patah hati loh ya. Artinya jangan merasa kehilangan, jangan merasa ditinggalkan. Karena kita tidak pernah ditinggalkan. Halo, amin. Lalu yang berikut yang ketiga. Apa yang membuat bangsa Israel ragu? Ayat ke-28 sampai 33. Kemanakah pula kita maju? Perhatikan. Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Dan ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukan bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini, penyertaan Tuhan begitu nyata. Tetapi perhatikan, walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Bangsa Israel enggak percaya. Bangsa Israel ragu. Karena apa? Karena mereka lebih mendengar suara orang bebal daripada Tuhan yang benar. Ketika hanya 10 orang yang berkata kita nggak bisa, 2 orang berkata bisa. Tapi semua bangsa Israel mendengar 10 orang itu berkata. Dia berkata, kemana pula kita mau maju? Kemana? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar. Dia tahu bahwa 10 orang itu telah membuat hatinya tawar. Telah membuat hatinya takut. Dan Musa jelaskan, aku berkata juga kepadamu jangan gemetar, jangan takut kepada mereka. Tuhan Allahmu menyertaimu, dia berjalan di depanmu. Bukankah hari ini engkau bisa melihat 2 tahun penyertaan Tuhan nyata di dalam hidupmu. Tetapi sekalipun dikasih tahu, sekalipun mereka melihat Tuhan menyertai, mereka tetap gak percaya. Karena apa? Karena mereka gak mendengar Tuhan yang benar, tetapi mendengar orang yang bebal berbicara. Makanya penting bagi kita hidup di dalam lingkungan orang-orang yang benar. Yang membangun iman kita, bukan melumpuhkan iman kita. Yang sudah jelas dan pasti benar, enggak didengarkan. Tetapi yang dibuat-buat, ditinggi-tinggikan dari orang yang enggak jelas, malah didengar, dihidupi dan dipercayai. Ya itu yang terjadi. Apa yang membuat orang ragu-ragu? Semua pemimpin, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Satu orang berkata,
Gak bisa kamu, itu bukan karaktermu, bukan tipemu. Down, langsung merasa bahwa aku gak bisa. Padahal Tuhan berkata seperti sama kita, kamu pasti bisa. Aku memanggilmu untuk ini. Dan janji itu sudah kuberikan kepadamu, telah kuberikan kepadamu. Tapi apa yang terjadi? Karena 1-2 orang berbicara, kamu gak mungkin. Dan dia mendengar. Sehingga suara Tuhan yang benar tidak didengarkan, melainkan suara orang bebal yang didengarkan. Bapak Ibu bisa melihat apa yang bangsa Israel lakukan? Ini alasan mengapa ia ragu kepada janji Tuhan. Janji itu pasti, dari sumber yang pasti, karena Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Tetapi mereka lebih mendengarkan perkataan orang-orang yang bebal. Orang-orang yang tidak takut akan Allah. Mau mendengarkan Tuhan berbicara, halo katakan amin. Amin. Lalu yang berikutnya, yang terakhir. Ayat ke-20 dan 22 kembali. Ketika aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan jangan patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku, perhatikan, dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki. Katakan menyelidiki. Menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Yang keempat, apa yang membuat bangsa Israel ragu adalah karena mereka dari awal tidak punya trust kepada Tuhan. Mereka gak punya trust sama Tuhan sama sekali. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas, aku telah memberikan kepadamu negeri yang baik. Janji yang baik, hasil yang baik. Tapi apa yang dilakukan ketika mereka melihat hasil yang baik, negeri yang baik, mereka kembali kepada Musa. Dia berkata, marilah kita menyuruh orang untuk mendahului kita. Padahal Tuhan sudah berkata, aku berperang di depanmu, Tuhan ada di depan. Tapi dia tetap utus orang, ayo selidiki dulu aja, benar tah itu baik, yakin tah itu baik. Coba selidiki dulu, selidiki dulu. Kita harus tahu bahwa setiap perkataan Tuhan itu baik. Setiap perkataan Tuhan itu luar biasa. Setiap pemberian Tuhan itu luar biasa. Kita gak perlu selidiki pemberian Tuhan. Kita gak perlu selidiki perkataan Tuhan. Karena itu benar adanya. Tapi bangsa Israel, dia dari awal memang tidak trust sama Tuhan. Ketika dikasih hasil yang baik, dia datang. Kita selidiki dulu aja ya. Tanah itu, apakah itu benar-benar baik? Lihat. Tuhan diragukan. Gak punya trust. Dia memang tidak punya trust untuk mempercayakan hidupnya di tangan Tuhan. Gak punya trust untuk mempercayakan hidupnya dituntun oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan berbicara hal yang baik, mereka pun tidak percaya. Bangsa Israel dari awal memang tidak trust sama Tuhan. Mereka hanya meletakkan kepercayaannya, rasa amannya kepada apa yang menurutnya baik, apa yang menyukakan dia. Itu rasa percayanya. Makanya ketika dihadapkan oleh satu negeri yang baik, dia ragu-ragu. Kenapa? Karena memang tidak trust. Dia gak percaya sama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita trust sama Tuhan? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, I'm trust in you, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tidak percaya? Tidak trust dengan Tuhan Allah kita? Apakah kita juga meletakkan rasa aman kita kepada hal-hal yang lahiriah? Sehingga perkataan Tuhan, penyertaan Tuhan dan hal yang baik yang Tuhan sudah berikan gak berarti apa-apa bagi kita? Atau hari ini kita lebih memilih Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap trust. Karena Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah memberikan sesuatu yang buruk, tidak pernah menghancurkan, tidak pernah memusnahkan, tapi dia membangun hidupku. I will trust. Mengapa kita jangan sekalipun ragu? Karena firman Tuhan jelas berkata, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai tiba di tempat ini. Sampai hari ini Tuhan masih menyertaimu. Kalau Bapak Ibu hari ini masih ada di tempat ini. Karena dia menuntunmu. Halo, amin. Belajar percaya, jangan sekalipun ragu. Amin. Siapa yang mau belajar percaya bisa lambaikan kasih kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Haleluya.